Halo semua, selamat datang kembali di podcast Perpustakaan Widya Tama, tempat kita ngobrolin pelajaran bareng siswa dan guru. Dengan host kali ini yaitu saya, Amel dan Chandra. Di episode kali ini kita kedatangan Pak Mario, guru olahraga kesayangan kita. Hari ini kita bakal bahas tuntas tentang bola besar. Halo Pak Mario, apa kabar? Halo Chandra. Halo Amel. Halo Pak. Nah Pak Mario, mungkin kita mulai dengan pertanyaan mendasar nih. Kenapa sih materi bola besar ini penting untuk kita pelajari di sekolah? Pertanyaan bagus sekali Amel ya. Jadi kalau materi bola besar seperti yang kamu ketahui, pegel nggak nih? Mau dipegangin? Gantian. Boleh? Oke, siap. Jadi materi bola besar seperti yang kita ketahui sebenarnya di kurikulum yang terbaru itu masuk ke dalam beberapa jenis permainan ya. Jadi ada yang namanya permainan invasi, ada yang namanya permainan lapangan. Nah sekarang kalau seandainya kita bicara tentang bola besar, itu kan ada bola basket, ada sepak bola, ada bola voli. Nah, itu mereka masuk ke beberapa kategori. Misalnya kalau bola besarnya itu sepak bola, itu masuk ke kategori permainan invasi. Kalau bola voli itu masuk ke permainan net gitu. Bola basket itu masuk ke permainan invasi seperti itu. Jadi jadi kalau dalam permainan bola besar itu ya kita perbanyak belajar teknik-teknik dasarnya. Kayak di sepak bola ada menendang, ada menggiring bola, begitu juga di basket. Terus di voli ada smash, ada passing ya. Seperti itu. Jadi tujuannya kita menguasai teknik dasar ya, satu untuk dipergunakan dalam permainan atau dalam game atau dalam suatu situasi yang dimana memang teknik dasar diperlukan supaya untuk mencapai tujuan target dalam permainan bola besar tersebut. Kalau misalnya di sepak bola kita mau cetak gol ya harus bisa menggunakan teknik dasarnya dengan baik gitu. Dan yang tak kalah penting dalam permainan bola besar, permainan invasi sepak bola atau permainan net di voli, itu kita perlu ada yang namanya strategi taktikal, karena lebih ke permainan tim ya. Jadi permainan tim harus punya satu kesamaan visi, misi, dan tujuan dengan cara bagaimana bisa membuat timnya unggul, timnya mendapatkan suatu keuntungan, yaitu kemenangan. Itu aja sih Mel ya. Kira-kira apa lagi yang ditanyakan? Banyak ya? Ya banyak sih mau ditanyain. Pak, terus setiap jenis olahraga besar itu kan punya aturan dan teknik masing-masing. Kenapa kita perlu tahu itu semua? Bagus sekali Chandra pertanyaannya ya. Mengetahui aturan, mengetahui yang namanya teknik ya, seperti yang Mbak Guru sampaikan di awal tadi, ya itu juga untuk salah satu panduan kita bermain, panduan kita untuk melakukan permainan atau olahraga-olahraga yang kita sebut tadi ya. Ada sepak bola, ada bola basket, ada bola voli ya. Jadi dengan gaya seperti itu kita bisa melakukan permainannya terarah lah ya, nggak ada sembarang-sembarang. Artinya nggak mungkin kita main sepak bola tapi pakainya tangan gitu kan. Di sepak bola ada yang pakai tangan ya goalkeeper aja gitu. Itu kenapa ada aturan gitu kan. Terus di basket juga nggak mungkin kita main pakai kaki gitu ya, karena aturannya ya di basket ya sudah pasti menggunakan tangan gitu. Kalau di voli bisa menggunakan kaki. Nah, itu refleks untuk mengambil bola misalnya itu masih bisa menggunakan kaki, tapi tidak terus-terusan pakai kaki gitu. Nanti kalau gitu bisa jauh beda jenis olahraganya, jadinya bukan lagi bukan lagi bola voli, bisa aja masuk ke takraw dia karena pakai kaki gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wah, jadi nggak cuma sekedar main-main ya Pak, banyak banget pelajaran di baliknya. Nah Pak Mario, mungkin ada tips nih khusus untuk teman-teman yang mungkin merasa kesulitan atau kurang tertarik dengan materi bola besar ini. Oke, untuk tips nggak banyak ya. Yang pertama, ketika kita tahu olahraga tersebut ya setidaknya jangan ragu dulu untuk memulai ya. Karena kadang-kadang tahu olahraga terus merasa nggak bisa, terus nggak mau memulai, itu nggak akan jadi apa-apa gitu. Jadi misalnya tahu nih olahraga sepak bola, tahu nih bola basket, tahu nih bola voli, tapi karena nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa, terus jadi
rasanya nggak usah deh, nggak usah dicoba gitu. Jangan. Kalau bisa, pertama adalah berani mencoba. Kalau setelah mencari tahu, coba dan lakukan gitu. Jadi jangan ragu-ragu. Nggak ada yang nggak bisa dilakukan, itu intinya. Selama kalian mau mencoba, mau melatih, pasti sewaktu-waktu, mulai dari yang tingkatnya sederhana, menggiring bolanya agak masih belum maksimal, kalau dilatih pasti akan menjadi lebih baik lagi. Terus yang kedua, setelah itu biasanya kan kalau sendirian itu agak boring ya, agak bosan, agak males gitu ya. Jadi kadang-kadang kamu bisa undang teman, ayo kita sama-sama ambil bola voli, lakukan latihan passing, lakukan latihan bagaimana melakukan servisnya ya. Jadi seperti itu juga sepak bola. Kalau sudah ketemu teman, perkumpulan yang sehobi, ya, pasti akan lebih lebih menarik ya, lebih seru, ada teman gitu. Jadi kadang-kadang bersama teman juga latihan atau belajarnya itu bisa lebih cepat tangkapnya ya, lebih mudah dimengerti dan dipahami karena saling ada sesi koreksinya, ada dilihat, oh ini kurang benar, bisa diperbaiki seperti ini, jadi jauh lebih baik lagi gitu ya. Terakhir ya, bisa kamu manfaatkan sumber belajar itu seperti sebelum yang kamu tahu lebih banyak, kamu bisa searching misalnya melalui googling atau search YouTube, dilihat lebih jelas, lebih diperhatikan kembali teknik-teknik dasarnya sehingga kamu bisa pelajari kembali itu sih. Jadi ya jangan cuma untuk hal-hal YouTube, Google atau gadget yang kamu pegang itu kamu cuma untuk game yang terbaru, TikTokan aja, Velocity aja. Nah, kalau bisa dipakai untuk searching materi ilmu yang kamu bisa tambah, terutama permainan bola besar ini, langkah baiknya itu bisa digunakan salah satu. Jadi mempermudah kamu juga untuk punya kemampuan lebih di olahraga permainan bola besar. Seperti itu. Jadi itu ya guys, tips-tipsnya dari Pak Mario. Tips yang sangat bermanfaat. Pak, saya penasaran, di era modern ini dan dengan teknologi yang semakin canggih, apakah ada inovasi baru dalam dunia olahraga bola besar yang mungkin belum kita ketahui? Iya, terkait inovasi, kalau ngomongin inovasi itu sebenarnya udah dari lama itu banyak sekali inovasi. Artinya seperti yang Chandra sampaikan tadi di pertanyaannya, semakin kesini semakin modern, sudah pasti banyak sekali terobosan-terobosan, inovasi-inovasi dari mulai aturan bermain, mulai dari cara-cara melakukan permainan tersebut, ada mulai modifikasi permainan, itu ada banyak sekali gitu. Jadi kalau misal kita ngomongin di permainan bola besar nih, kita bicara di permainan bola besar. Di permainan bola besar sendiri itu seperti yang kita ketahui di masing-masing, seperti sepak bola, di bola voli atau bahkan di basket ya, itu sudah ada bantuan yang namanya video assistant untuk membantu kerja atau kinerja wasit dalam melakukan mendampingi atau memimpin suatu pertandingan gitu. Itu kalau di sepak bola ya. Kalau Pak Guru sih lebih fokus di sepak bola. Di sepak bola sendiri pun itu sudah sampai ada yang namanya VAR itu tadi, video assistant referee gitu. Jadi mungkin membantu kinerja atau kerja wasit sehingga ada beberapa keputusan yang bisa menjadi bahan pertimbangan melalui pemutaran ulang videonya gitu. Jadi diperhatikan kembali secara detail sehingga keputusan yang diambil oleh wasit itu tidak sekedar biasanya kan dulu menimbulkan yang namanya perdebatan ya gitu. Jadi kalau terbantu dengan video assistant referee itu bisa membantu keputusan itu diambil secara lebih bijak lagi gitu. Apakah itu benar pelanggaran, apakah itu hanya sekedar pura-pura pelanggaran, atau seperti sekedar lewat aja tiba-tiba itu tidak terjadi pelanggaran tapi disampaikan pelanggaran oleh wasit, itu bisa jadi bahan pertimbangan. Gol juga demikian, gol sahnya seperti apa gitu. Kalau dilihat golnya karena sekarang aturannya mungkin sekedar untuk Amel sama Chandra juga ketahui, terkadang gol itu bisa tipis-tipis gitu di dalam satu pertandingan terjadi. Misalnya kalau bola itu kan ada di gawang, itu ada garis gawang. Kalau seandainya bolanya itu belum sepenuhnya bergulir melewati garis gawang, itu kadang bisa dibilang belum sepenuhnya gol gitu. Jadi kalau bolanya sudah melewati sepenuhnya garis gawang, 360 derajat itu masuk melewati ke area gawang,
itu baru sah dibilang gol. Nah, VAR ya, VAR itu membantu pengambilan keputusan untuk menentukan seperti itu. Hal-hal yang sangat-sangat sensitif lah ya. Dipikir nanti kalau kasat mata kita ngelihatnya, oh ini belum sepenuhnya gol gini, nggak gol. Oh ini udah gol gitu. Itu salah satu tugas atau itu salah satu kegunaan fungsi dari VAR. Jadi bisa membantu memberikan arahan dan panduan yang lebih jelas dalam wasit, dalam komponen-komponen pertandingan ya yang ada di pertandingan sepak bola itu untuk menentukan bahwa ini gol atau ini tidak gol seperti itu. Banyak sekali dan kita nggak tahu ke depannya pasti akan lebih banyak lagi teknologi atau modern yang tumbuh untuk membuat suatu pertandingan sepak bola atau setiap olahraga bahkan ya setiap olahraga itu terlihat lebih menarik lagi. Itu sih. Wah, keren sekali ya Pak. Jadi olahraga juga terus berkembang, tapi sayang sekali waktu kita sudah hampir habis. Terima kasih banyak ya Pak Mario untuk obrolan kali ini. Semoga teman-teman lebih semangat lagi dalam belajar dan berolahraga. Ya. Sama-sama Mel, sama-sama Chandra. Semoga kalian juga dapat info dan pengetahuan-pengetahuan yang kurang lebih bisa membantu kalian tahu terkait permainan bola besar itu seperti apa. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast Widya Tama di episode kali ini dan berikutnya ya, dengan tema pelajaran yang gak kalah menarik. Sampai jumpa. Bye.